Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Bagaimana? Masih penasaran dengan kelanjutan? Tulis di kolom komentar ya. Bagaimana masukan dari teman-teman juga. Dan juga Mimin ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe agar subscribe. Biar apa? Biar teman-teman tidak ketinggalan update-nya. Biar nggak repot lagi. Harus cari dulu di pencarian. Oke? Kalau sudah subscribe, langsung bisa muncul di beranda teman. Tanpa harus teman searching lagi. Oke ya? Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 25. Assalamualaikum. Syafiq masuk ke dalam kamarnya. Melihat sang istri sudah tertidur. Tidak tega membangunkannya, ia membiarkannya saja. Bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Hanya sebentar karena berlama-lama di kamar mandi, apalagi malam seperti ini pasti akan membuat masuk angin. "Mas, kapan pulang?" tanya Alika sambil mengucek matanya saat Syafiq keluar dari kamar mandi. Alika belum benar-benar terbangun. Matanya masih setengah terbuka, ia bahkan masih berbaring. "Baru aja kok," jawab Syafiq lalu berjalan ke arah lemari sambil mengambil baju ganti. "Kenapa nggak bangunin aku?" balas Alika dengan suara yang kurang jelas karena ia sebenarnya masih mengantuk. Tapi karena mendengar suara gemercik air di kamar mandi membuatnya terbangun. "Abisnya kamu nyenyak banget tidurnya," sahut Syafiq sambil memakai bajunya dengan lengkap. Ia kembali ke kamar mandi untuk menyimpan handuk basah yang baru saja dikenakannya. Mata Alika yang tadinya setengah terpejam, kini membulat sempurna saat Syafiq sudah ada di hadapannya. "Mas, jidat kamu kenapa?" tanya Alika cemas. Ia bahkan langsung mengubah posisinya menjadi duduk dan menyentuh kening Syafiq yang terlihat memar. Syafiq malah tertawa kecil. "Tadi Mas ngantuk banget, gak sengaja sampai nabrak pohon. Alhamdulillah jalanannya lagi sepi, jadi gak ada korban lain," jelasnya. "Aku lagi cemas gini Mas malah ketawa gitu," sungguh Alika kesal dengan mata yang berkaca-kaca. Masih untung hanya luka kecil, tapi tetap saja Syafiq terluka. "Loh, kok malah nangis sih?" Syafiq menyeka air mata sang istri menggunakan ibu jarinya. "Aku kan bilang, kalau capek gak usah pulang," tutur Alika sambil terisak. Jelas ia takut suaminya kenapa-kenapa, dan sekarang buktinya sudah terjadi. "Mas gak apa-apa kok sayang," Syafiq menenangkan Alika. Bagi Syafiq tentu itu hanya luka kecil, tapi Alika yang parnoan menganggapnya sangat serius. "Nggak apa-apa gimana?" seru Alika kesal, lalu menekan luka pada kening Syafiq. "Oh, sakit sayang." Lelaki itu meringis, menahan tangan Alika agar tidak mengulanginya lagi. Lelaki itu memang tidak berdarah, hanya memar saja, tapi memar seperti itu tentu terasa sakit, apalagi benturannya lumayan keras. Bagian depan mobil Syafiq bahkan lecet dan tentu harus diperbaiki. "Itu yang Mas bilang gak apa-apa?" "Kalian nungguin Mas pulang. Masa iya Mas gak pulang? Besok-besok gak usah pulang deh. Atau Mas cari supir aja, biar kalau di jalan bisa istirahat," saran Alika. Tidak ingin sampai kejadian ini berulang. Apalagi lebih parah. Membayangkannya saja membuat Alika takut. Kegiatan Syafiq yang begitu padat dari pagi sampai selesai jam 6:30 malam. Ia istirahat sebentar sebelum memutuskan untuk pulang. Merasa masih bisa menahan kantuk, ia terus mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Saat itu ia menghindari kucing yang menyeberang, lalu banting setir hingga menabrak pohon. Ia sepertinya akan mengikuti saran Alika untuk mencari supir saja. Tapi untuk beberapa hari ke depan, paling ia akan menginap di hotel sembari mencari supir untuk beberapa waktu ke depan. Syafiq paling akan mempekerjakan orang-orang di sekitar rumahnya.
yang tentunya sudah ia kenal. Lebih baik seperti itu membantu orang-orang terdekat. Kecuali jika tidak ada, baru ia mencari supir pengganti ke tempat lain. Alika mengelus pinggiran luka lebam itu dengan hati-hati. Untung gantengnya nggak hilang, celetuk Alika. Dih, masa mikir ganteng lagi, sahur Sapik. Good looking itu penting, kalau mas gak ganteng, mana mau aku sama mas. Tuanya juga ketutup sama ganteng, balasnya dengan formal. Astagfirullah, kalau ada cowok yang lebih ganteng dari suami kamu ini gimana? Tanya Syapik dengan kedua tangannya menangkuk wajah Alika. Ya nggak gimana-gimana, paling aku liatin doang. Syukur-syukur cowoknya nengok atau balas senyum ke aku. Syapik mencubit gemas hidung Alika. Dasar, kamu cuman boleh nakal sama mas doang. Kalau ada cowok yang lebih ganteng dari mas, kamu harus tutup mata. Kenapa? Yang penting aku gak berkedip. Itu kan gak dosa. Beda cerita kalau aku berkedip, balasnya. Konsepnya gak gitu sayang. Ih, gemes deh. Boleh mas makan gak sih? Gak boleh dong kalau dimakan. Kalau dijilat boleh, ujarnya sambil tertawa. Syapik langsung menutup mulut Alika. Sayang, meskipun Akil tidur jangan ngomong yang menjurus gitu. Gak baik, tegurnya. Alika melepas tangan Syapik. Ya maaf, keceplosan. Ke kamar sebelah yuk, ajak Syapik. Ngapain? Kamu yang mancing ikan ini loh. Jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Syapik menarik tangan Alika keluar dari kamar. Mas, emang gak capek apa? Tanya Alika. Kalau urusan satu ini gak ada kata capek sayang, balasnya sambil tersenyum lebar. Emang bener ya, suami-suami kebanyakan kelakunya kayak gini. Kalau nganu pasti nomor 1, gak ada capeknya. Tanya Alika. Abi, kok pakai blush on di jidat sih? Blush onnya tebel lagi, tanya siapa? Polos melihat kening Syapik yang lebam itu. Alika yang mendengar tertawa. Blush on itu apa kak? Abi gak tahu. Syapik malah balik bertanya. Itu yang merah-merah di pipi, tapi Abi merahnya di jidat, sahut Safa. Biar apa pipi dimerahin kayak gitu? Biar cantik dong Abi. Kakak kemarin main dandan-dandanan sama Umi, tutur Safa. Syapik melirik Alika yang sedang menuangkan sereal ke dalam mangkuk. Tahu sedang diperhatikan, wanita itu langsung menoleh. Nggak apa-apa dong Bi, daripada Umi harus nyari Barbie berhijab, bisa botak kepala Umi nanti, bisik Alika sambil terkekeh. Safa turun dari kursi dan menarik kursi itu lebih dekat pada sang ayah. Lalu ia kembali naik, lalu berdiri dan menyentuh lebam di kening Syapik yang lalu menggosoknya. Duh, sakit nak, Syapik meringis. Blush on itu di pipi Abi bukan di jidat, celetuknya. Ini bukan blush on sayang, ini luka, jelas Syapik sambil menahan tangan Safa. Kini giliran Hana yang mendekati Syapik. Ia meminta sang ayah untuk membungkuk agar bisa lebih dekat pada Hana. Ia mendekatkan wajahnya dan meniup luka Syapik, membuat lelaki itu tersenyum haru. Anaknya yang satu ini selalu penuh perhatian. Cepat sembuh ya Abi, ujarnya. Mendoakan orang sakit gimana kak? Tanya Syapik. Allahumma rabbanasi. Hana terdiam mengingat kelanjutannya. Ashibil, Syafik menyambung agar mempermudah. Ashibil ba'sa wasifi wa antas safi la shifa'a illa syafauka saifaan la yughadiru sakaman. Safa juga mengikuti Hana membaca di bagian akhir. Masya Allah, pintar-pintar ya anaknya Abi, anaknya Umi ini. Syapik mengelus puncak kepala Hana.
Pintar seperti Om Sam ya, seletuk Sapa. Alika merengut, kok Om Sam sih? Om Sam bilang kalau sama kakak, Om Sam itu pinter, jawabnya. Dasar Semi, lirik Alika. Adik iparnya itu memang menyebalkan, tidak seperti kedua kakak iparnya yang lembut dan bersahaja. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mimin ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.